Halo semua, perkenalkan saya Alisa, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang modul 1, percobaan di lab yang ini 2.1.1.6 lab print function. Nah, di sini ada level difficulty, objektif, sama scenario. Jadi pada scenario kita akan menjalankan konsol ini sesuai dengan perintah yang atau scenario yang telah disediakan di sini. Jadi pertama ada use the print function to print the line hello Python to the screen. Use double quotes and around the string. Jadi kita ketik print hello Python. Selanjutnya, having done that, use the print function again, but this time print your first name. Nah, di sini kita running dulu codingannya dan yang keluar adalah hello Python. Selanjutnya kita tuliskan perintah yang kedua, yaitu print nama kita sendiri. Di sini saya akan menuliskan nama saya, print Alisa Astri. Selanjutnya kita akan run code-nya dan dia akan langsung run 2 code yang dari baris 1 sampai baris 2. Hello Python and Alisa Astri. Yang ketiga, remove double quote and run your code. Watch Python's reaction. What kind of error is thrown. Selanjutnya kita akan ubah, jadi kita hapusin petik 2-nya di depan dan di belakang, jadi cuman di dalam kurung aja tanpa petik. Dan yang terjadi adalah kodenya error, file minepy, line 2, print Alisa Astri. Syntax error, invalid syntax. Jadi dia nggak bisa memunculkan teks apabila nggak ada petik 2-nya. Yang kedua, then remove the parenthesis, put back the double quote, and run your code again. What kind of error is thrown this time? Jadi kita akan mengembalikan petik 2-nya, lalu tapi kita hapus tanda kurungnya. Dan kalau kita running, ini yang keluar, invalid syntax, dan dia ada syntax errornya missing parenthesis in call to print dijamin print Alisa Astri. Dia ada penjelasannya, bener nggak sarannya kalau itu. Terus yang terakhir, experiment as much as you can, change double quote to single quote, use multiple print function on the same line and then on different lines, see what happen. So di sini kita akan menggunakan petik 1 aja, dan kalau di run masih salah juga. Jadi sebenarnya ini bisa untuk pakai petik 1 tapi tetap harus di dalam kurung. Nah, jadi di sini ditambahkan di dalam kurungnya. Dan kalau di run, dia bisa langsung hello Python Alisa Astri. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke lab yang kedua, yaitu 2.1.1.18 lab print function. Di sini ada level difficulty, objective, and scenario-nya. Jadi scenario-nya adalah kita di sini penjelasannya adalah kita disuruh untuk menambahkan bintang-bintang di setiap akhir kalimat dan di awal kalimat. Nah, bagaimana caranya? Itu using the sub and the and keyword to match the expected output. Use the toPrint function in the editor. Don't change anything in second print invocation. Jadi kita nggak boleh untuk merubah baris kedua yang ada di sini. Jadi kita tinggal tambahin sub. Nah, kita akan membuat konsolnya ini adalah mengeluarkan output seperti pada the expected output. Nah, ini tinggal tambahin sub bintang-bintang-bintang sesuai yang programming itu. Terus di koma and titik. Lalu kita run code-nya dan sudah jadi. Programming sama seperti expected output-nya. Lalu yang terakhir, saya akan menjelaskan, saya akan mencoba untuk
di 2.1.1.19. Nah, di sini ada level difficulty dan objektifnya. Scenario di sini, we strongly encourage you to play with the code. We frighten for you and make some maybe even destructive amendments. Feel free to modify any part of the code, but there is no condition. There is one condition: learn from your mistake and draw on your conclusion. Nah, di sini ada try to-nya, jadi kita disuruh buat try to mengikuti untuk scenario ini. Jadi minimize the number of print function invocation by inserting the /n sequence into the strings. Jadi di sini kita akan meminimalisir penggunaan kode print dengan cara put enter gitu, enter code. Nah, lalu kita akan make a row twice as large, but keep proportion, duplicate the arrow, placing both arrows side by side. Note a string may be multiplied by using the following trick. String 2 will procedure string and remove any quote and look carefully response, pay attention to where Python sees an error. Is this the place where the error really exists? Jadi di sini pada intinya kita disuruh buat 3 bagian. Jadi yang pertama itu adalah kita mengganti atau meminimalisir penggunaan print dengan cara menggantinya dengan /n. Terus yang kedua kita akan membuat tanda panah yang ada pada ini menjadi lebih besar, dan yang ketiga kita akan membuat double. Nah, ini sudah saya siapkan sebelumnya, jadi kita bisa langsung mulai aja. Nah, di sini yang pertama itu yang paling atas adalah the original functionnya. Nah, ini yang saya blok itu adalah kita meminimalisir penggunaan print. Terus yang kedua kita membuat higher, bagaimana buat lebih besar seperti yang ada pada pemerintah nomor 2. Selanjutnya kita buat double biar dia ada 2 gambar. Nah, di sini caranya adalah string dikali 2. Udah sesuai. Print double dikali 2. Terus kalau udah kita run aja. Dan ini dia. Nah, jadi yang pertama ini adalah original versionnya sesuai pada yang nomor 1. Terus ini kita ini kita cuman yang kedua ini kita cuman beda di codingannya aja karena dia pakai n, jadi nggak harus print satu-satu, nggak harus tulis print bintang satu-satu. Terus kita buat more higher seperti pada kode ini. Nah, lebih besar, dan yang double ini kita akan buat dia jadi 2 gambar atau 2 stringnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Febri Nugroho dengan NPM 21150611108. Di sini saya akan mencoba menjalankan lab 2.2.1.11 dengan lab 2.4.1.7. Yang pertama, mari kita jalankan. Yang pertama, tujuannya itu apa sih? Yang pertama, menjadi akrab dengan fungsi print dan kemampuan formatnya. Yang kedua, berlatih coding string. Yang ketiga, bereksperimen dengan Python code. Nah, skenarionya seperti apa? Tulislah sebuah baris menggunakan fungsi print, serta baris baru dan karakter escape agar sesuai dengan hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan seperti apa? Hasil yang diharapkan seperti ini. Untuk itu, mari kita mulai. Yang pertama, gunakan fungsi print. Kemudian kita tulis. Yang pertama ada I am. Kita tutup.
Sudah kita tutup, kemudian kita tambahkan N agar berpindah ke baris selanjutnya. Kemudian ada 2, 1, 2, dengan tulisan learning. Ada berapa? Kita tutup terlebih dahulu. 1, 2. Kemudian kita tambahkan N agar berpindah ke baris selanjutnya. Ada berapa? Kemudian ini ada 3. 1, 2, 3. Kita cek apakah sudah benar. Kemudian kita sambung ini, Python. Kita tutup. Kemudian 1, 2, 3. Kita cek terlebih dahulu. Ada 1 petik. Kemudian pindah ke baris selanjutnya. Petik ada 2. Kemudian pindah ke baris selanjutnya. Ini ada 3. Dan pindah baris ke selanjutnya. Kita jalankan. Ya, ini sudah benar yang dijalankan sesuai dengan ekspektasi output pada perintah lab. Ini tandanya kita sudah berhasil untuk menyelesaikan pada lab 2.2.1.11. Selanjutnya kita lanjut untuk menyelesaikan lab 2.4.1.7. Tujuannya apa? Yang pertama, menjadi akrab tentunya dengan konsep menyimpan dan bekerja dengan tipe data yang berbeda pada Python. Yang kedua, bereksperimen dengan kode Python. Nah, skenarionya seperti apa? Ini pada Appleland, John mempunyai 3 apel, Mary mempunyai 5 apel, dan Adam mempunyai 6 apel. Nah, tugas kita apa? Yang pertama, buat variabel John, Mary, kemudian Adam. Yang kedua, menetapkan nilai ke variabel. Nah, nilai ini harus sama dengan jumlah buah yang dimiliki oleh 3 anak ini, yaitu John, Mary, dan Adam. Yang dipisahkan dengan koma. Sebelum itu kan kita menyimpan angka dan variabel, kemudian kita mencetak variabel dengan koma. Yang dipisahkan masing-masing dengan koma, kemudian mencetak nilai yang variabel baru dengan nama total apple. Dengan penambahan ketiga variabel sebelumnya. Selanjutnya, mencetak nilai yang disimpan pada total apple ke konsol. Mari kita mulai. Yang pertama, buat variabel John, Mary, dan Adam.
John. Dia mempunyai 3 apel. Mary mempunyai 5 apel. Kemudian Adam mempunyai 6 apel. Selanjutnya, menetapkan nilai ke variabel, kita sudah menjalankannya. Kemudian cetak variabel pada satu garis dan pisahkan masing-masing dengan koma. Jadi kita kalau mencetak menggunakan fungsi print, kemudian kita tuliskan John, Mary, Adam. Karena kita ingin dipisahkan dengan koma, maka menggunakan separator, yaitu koma. Selanjutnya, kita sudah mencetak. Sekarang buat variabel baru bernama total apel dengan penambahan ketiga variabel sebelumnya. Jadi total apples John ditambah dengan Mary ditambah dengan Adam. Kemudian mencetak nilai yang disimpan dalam jumlah apel ke konsol. Jadi kita menggunakan fungsi print, kemudian kita panggil yaitu total apples. Mari kita jalankan. Kita cetak. Masih ada yang salah. Mari kita cek terlebih dahulu. John 3, Mary 5, Adam 6. Kemudian John, Mary, Adam menggunakan separator. Di sini ternyata kita cek kembali. Yang dipisahkan dengan tanda koma. Nah, ini sudah benar, harusnya kita cek kembali ya. Supaya lebih rapi, kita ulang. Ini sudah berhasil. Yang pertama perintahnya print John, Mary, Adam. Nilai John, Mary, Adam yang dipisahkan dengan tanda koma, yaitu 3 yang berarti milik apel milik John, 5 apel milik Mary, dan 6 apel milik John. Kemudian perintah yang kedua mencetak total apel yang fungsinya sudah dirumuskan, yaitu John ditambah Mary ditambah Adam. Jadi ditambahkan 3 ditambah 5 ditambah 6, yaitu ada 14. Kemudian kita diberi perintah untuk bereksperimen. Misalkan saya menggunakan nama teman saya, Naufal 18, Afan
Di sini boleh menggunakan ini, contohnya boleh tambah, min, dan sebagainya. Di sini saya akan mencoba print Naufal Afan. Kemudian kita menggunakan ini. Print total number, menggunakan kapital awalnya, total number of apple total number of apple kemudian total apples, total underscore apples. Sudah, coba kita jalankan. Ya, di sini sudah benar. Yang pertama seperti tadi, mencetak John, Mary, Adam dengan yang dipisahkan dengan tanda koma, nilainya 3 apel, 5 apel milik Mary, dan 6 apel milik Adam. Kemudian di sini kita disuruh untuk bereksperimen menggunakan kode, misalnya ini. Di sini saya menggunakan ini, mencoba mengalikannya 18 dikali 2, dan ini hasilnya yang didapat dari print Naufal bintang Afan atau kali Afan. Jadi 18 kali 2 36. Nah, di sini kita juga disuruh untuk mengeprint total number of apple. Di sini sudah bisa kita lihat, ini adalah langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan lab 2.4.1.7. Demikianlah presentasi saya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Profesor IM, biasa dipanggil Afif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Python Essential 1 modul kedua bagian keempat, mengenai variabel yang dapat digunakan sebagai simple converter atau convert sederhana yang memiliki tujuan agar kita lebih familiar dengan konsep dan penggunaan variabel serta dapat melakukan penghitungan dan konversi dasar, juga lebih banyak mengeksperimen di dalam Python code agar kita lebih memahami bahasa pemrograman Python. Di sini kita diberikan skenario, yaitu mil dan kilometer adalah satuan panjang dan atau jarak. Perlu diketahui bahwa 1 mil setara dengan 1,61 km. Tugas kita adalah menyempurnakan program di samping agar menjadi sebuah program yang dapat mengkonvert mil ke kilometer ataupun sebaliknya dengan
output yang diinginkan sebagai berikut yang terpapar dalam slide atau vektor. Di dalam code, pada baris 1 dan 2 merupakan deklarasi dari variabel kilometer dan miles dengan nilai kilometer 12,25 dan miles 7,35. Tugas kita adalah menyempurnakan pada baris 4 dan 5, di mana pada baris 4 dan 5 merupakan proses dari program tersebut, yaitu mengubah mil ke kilometer ataupun sebaliknya. Pada mil ke kilometer, tugas kita hanya menambahkan miles, bintang, yang mana bintang merupakan operator aritmatika berupa perkalian dalam bahasa pemrograman Python, dan 1,61. Dan untuk kilometer ke mil, kebalikan dari miles. Kalau miles dikali dengan kalau kilometer dibagi. Wah, 61. 1,61 didapatkan dari nilai mil, yaitu 1 mil sebanding dengan 1,61 km. Dan pada baris 7 dan 8 itu akan menghasilkan output yang akan ditampilkan pada konsol sebagai berikut. Seperti yang dilihat dari konsol dan output yang diinginkan, hasilnya sama, yang berarti bahwa code yang telah kita sempurnakan itu benar adanya. Dari code yang telah kita sempurnakan dapat diketahui bahwa convert sederhana ini memiliki banyak aplikasi di luar sana, bukan hanya sekedar kilometer ke miles atau miles ke kilometer, bisa juga dengan kilogram, gram, dan juga bahkan bisa untuk mengubah mata uang Indonesia yaitu rupiah ke US dollar. Di sini saya telah membuat sebuah code yang mirip dengan code yang telah kita sempurnakan tadi, namun memiliki tujuan yang berbeda, yaitu mengubah mata uang. Berikut adalah code-nya, sama seperti code yang telah kita sempurnakan pada baris 1 dan 2. Itu merupakan deklarasi. Pada baris 4 dan 5 yaitu merupakan proses, dan baris 7 dan 8 itu adalah output yang akan ditampilkan dalam konsol. Oke, kita lanjut ke 2.4.1.10 yang mana operators dan ekspresi. Di dalam bagian ini memiliki tujuan untuk sama seperti tadi, untuk kita lebih familiar dengan konsep nomor, operator, dan operasi aritmatika di dalam bahasa pemrograman Python, serta kita dapat melakukan kalkulasi dasar. Sama seperti tadi, di sini diberikan sebuah skenario yang tugas kita adalah menyempurnakan skenario tersebut dengan mengevaluasi ekspresi following ekspresi dari ekspresi sebagai berikut, yaitu 3x pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus 3x min 1, dengan variabel dari ekspresi tersebut adalah variabel y dan tipenya tipe for. Di sini diberikan input sampelnya yaitu 0, 1, dan min 1, serta output yang diinginkan adalah min 1, 3, dan min 9. Pertama yaitu deklarasi x sama dengan 0 dan x dalam bentuk float. Lalu kita akan membuat prosesnya y sama dengan, karena tadi dalam skenario
ekspresi hasilnya adalah Y, maka kita menggunakan variabel Y. 3 dikali X dikali X pangkat 3. Perlu diketahui bahwa bintang 2 merupakan pangkat dalam bahasa pemrograman Python, dikurang 2 dikali X pangkat 2 ditambah 3 dikali X dikurang 1. Lalu kita run loopnya dan akan menghasilkan min 1. Bila kita ganti nilai X menjadi sama seperti sampel input 1, hasilnya 3, dan kalau kita ubah lagi menjadi min 1, hasilnya yaitu min 9. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukita Afif dengan NPM 21150610007 dari kelas PSTIC. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai subbab 2.5 comments. Pada lab ini kita akan mempelajari tentang comments. Comments itu ditandai dengan tanda pagar di bahasa Python. Comments digunakan untuk menandai atau memberikan keterangan dalam skrip. Comments tidak akan dieksekusi oleh program. Dia hanya di skrip aja untuk menandai programmer lain membaca codingan kita. Pada lab ini terdapat perhitungan dari jam ke detik. Nah, coba kita running. Nah, di sini terdapat hours sama dengan 2. Kenapa hours sama dengan 2? Karena pada baris 8 ini printnya menggunakan tanda pagar di depan, maka dinyatakan dalam mesin itu sebagai comment, tidak dieksekusi. Kalau kita hapus tanda pagarnya, kita running ulang, nah, dia akan terdapat perhitungan dari jam ke detik. 2 jam sebesar 7.200. 7.200 ini didapatkan dari variabel seconds karena dia 3.600 dalam 1 jam. Sedangkan kenapa bisa jadi 7.200? Karena jumlah jamnya itu bernilai 2 di variabel A. Kalau kita ubah variabel A ini menjadi nilai 3, maka dia second in hours-nya 10.800, yang artinya 10.800 detik, yaitu 3 jam. Mungkin itu saja untuk pembahasan komen, karena mungkin teman-teman juga udah pada mengerti komentar itu digunakan hanya untuk menandai dan memberikan keterangan pada skrip. Maka kita akan lanjut ke modul selanjutnya, yaitu modul 2.6. Kali ini saya akan membahas pada lab 2.6.1.9. Dalam lab ini kita harus membuat skrip untuk melakukan perhitungan variabel A dan variabel B. Perhitungan yang dilakukan perhitungan simpel, yaitu pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Langsung saja kita buat skripnya. Yang pertama kita tuliskan variabel A sama dengan, karena di soal diminta menggunakan tipe data float, maka kita menuliskan float. Lalu kita tuliskan skrip input, lalu pernyataan,
masukkan variabel A. Selanjutnya begitu juga pada variabel B, sama dengan float input, masukkan variabel B. Lalu untuk menghasilkan output pertambahan pada sebuah program, maka kita menuliskan print hasil pertambahan. Ini kita menggunakan koma karena selanjutnya ini ada perhitungan. Kita tuliskan variabel A ditambah variabel B. Kita coba run terlebih dahulu apakah benar skrip yang telah saya buat. 4 dan 5, maka hasil pertambahannya 9. Sudah diketahui polanya, maka kita lanjutkan saja print hasil pengurangan dari variabel A dan variabel B. Koma A min B. Langsung saja kita buat lagi print hasil perkalian A bintang B, karena dalam sebuah program komputer mendeteksi bintang itu kali, sebagai kali, bukan X. Lanjut kita print untuk hasil pembagian kasih koma A slash B. Langsung kita coba jalankan saja programnya. Masukkan nilai untuk variabel A 8, variabelnya B-nya kita kasih nilai 4. Nah, sudah sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu 8 ditambah 4 ialah 12. Kenapa di sini ada titik 0 setelah angka 12? Karena kita menggunakan tipe data float, maka dia bisa menghasilkan bilangan desimal. Bilangan desimal 12 itu 12,0. Maka dari itu di outputnya 12.0. Kalau dia menggunakan tipe data integer, dia hanya 12 saja. Begitu juga selanjutnya ada 4.0, hasil perkaliannya 32.0 dan hasil pembagiannya 2.0. Semua sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kalimat atau kata yang saya ucapkan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Matul Mutmainah dengan NPM 21150611120 dari kelas PSTIC. Saya akan menjelaskan di bagian ke-10, yaitu tentang operator dan expression. Dengan estimasi waktunya itu 20 menit, levelnya itu intermediate atau menengah, objective rate atau keluaran yang diharapkan itu menjadi paham atau familiar dengan konsep dari angka, operator dan operasi aritmatik di dalam Python, mengerti prioritas dan operasi asosiatif dari Python, dan mengerti penggunaan tanda kurung yang tepat. Di sini kita diberikan skenario untuk penyelesaian tugasnya, yaitu bagaimana menyelesaikan 1 per X plus 1 per X plus 1 per X plus 1 per X. Di sini nanti kita akan menyelesaikannya itu dari bawah sini ya. There's also basis to Y, atau kita menentukan nilainya itu sebagai Y. Di sini kita tidak boleh ragu
untuk menggunakan tanda kurung sebanyak yang kita butuhkan. Oke, di sini kita diberikan sampel input. Yang pertama ada 1, 10, 100, kemudian -5. Langsung saja kita tuliskan penyelesaiannya dari tes berikut. Enter dengan tipe data float ya. Karena tadi yang diminta kita nilainya itu sebagai Y, yang artinya kita mencari nilai Y, berarti Y sama dengan, kita selesaikan itu dari yang terbawah dulu ya. Y sama dengan X plus 1 per X, plus 1 per X. Kemudian kita lanjut ke bilangan di atasnya, yaitu X plus 1 per bilangan sebelumnya. Kita tambahkan kurung lagi ya. Di awal dan akhirnya, jangan lupa kita tambahkan lagi angka yang berikutnya, X yang berikutnya itu X plus 1 per bilangan yang sebelumnya. Kita tambahkan kurung lagi. Itu terakhir 1 per X, 1 per bilangan yang berikutnya, sebelumnya. Setelah itu, seperti ini, langsung saja kita run untuk mengecek validitas. Jadi kita diberikan sampel input, kita ketikkan saja 1, dan hasilnya pun sama, yaitu 0,6 dan seterusnya, dan 0,6 dan seterusnya. Kemudian kita run kembali untuk menentukan validitas dari program ini, yaitu yang 10, dengan input 10, hasilnya masih sama. Kemudian dengan input 100, nilai 100, dan hasilnya pun masih sama. Kemudian yang terakhir -5, dan tetap sama, yang menandakan penyelesaian yang kita lakukan telah berhasil. Lalu lanjut pada bagian berikutnya. Dengan estimasi waktu itu selama 15-20 menit, level easy. Tujuannya itu untuk improve kemampuan kita dalam menggunakan angka, operator, dan operasi aritmatik di dalam Python menggunakan print, function formatting capabilities, learning to express fenomena sehari-hari ke dalam bahasa pemrograman. Di sini kita diberikan tugas atau skenario untuk kita selesaikan, yaitu menyiapkan kode sederhana yang dapat mengevaluasi waktu akhir dari suatu periode waktu yang diberikan dalam beberapa menit. Waktu mulainya itu diberikan sebagai jam awal ya, yaitu 0 sampai 23 menit, dan menit
0 sampai 59. Hasilnya itu harus di print ke konsol atau dicetak ke konsol. Oke, sini kita menggunakan tipe data integer. Enggak. Di sini headnya itu menggunakan modulus ya. Di sini kita berikan tes data. Untuk jamnya itu 12 menit 17 dan durasi itu 59 menit yang nanti akan user ketikkan, masukkan nilainya. Oke, pertama-tama kita akan mencari total waktunya atau sisa waktunya itu dengan menggunakan variabel minutes sama dengan total ini ya, total menitnya itu minutes yang telah dideklarasikan sebelumnya, minutes plus dura untuk menentukan sisanya. Sisanya itu kita dapat bagi itu dengan karena tadi itu range-nya itu kan antara 0 sampai 59 ya, jadi kita bisa menggunakan ini. Lalu power, kita akan menentukan sisa jamnya. Salah bro. Sama seperti tadi, kita menentukan total menitnya dulu. Salah. Di sini kita menggunakan pembulatan hasilnya. Kita akan buatnya agar hasilnya menjadi bulat ya. Bagi 60. Lalu di sini kita akan mencari sisa jamnya ya. Lalu kita tambahkan dengan jam yang akan kita input, yang akan diinputkan oleh user, yaitu plus dengan modulus 4 untuk menentukan sisa. Nanti lalu kita print iya, jangan lupa koma ya untuk nanti bisa hasilnya. Lalu kita sisipkan separator. Lalu kita cek hasilnya. Kita run, lihat hasilnya. Oke, kita ulangi. Ulangi, kita run. Dengan sampel input yang pertama itu 12, lalu 17, kemudian 59. Oke, hasil sama ya, yaitu
13, 16. Lalu sampel data yang berikutnya itu ada 23 dengan jam 23 menit 8 dan durasi 6, 4. Nggak bisa. Oke, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Nanti akan dicek bisa dicek secara keseluruhannya. Cukup dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.